Masih percaya kalau HP bagus itu harus mahal? Itu pola pikir lama, buang jauh-jauh. Selamat datang di 2026. Di tahun ini, definisi HP murah sudah berubah total. Dulu, budget 1 jutaan rupiah mungkin cuma dapat HP kentang yang bikin emosi. Tapi hari ini, uang segitu adalah tiket emas Anda untuk ngerasain fitur yang dulunya cuma ada di HP flagship. Entah buat daily driver, kado buat orang tua, atau HP tempur, kita akan buktikan kalau murah nggak selamanya murahan. Semuanya pakai harga terbaru, biar lo makin gampang nentuin pilihan. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama, Poco C71. Layar besar 120 Hz dengan Android terbaru. Poco C71 ini datang sebagai entry level yang membawa pengalaman smooth berkat refresh rate tinggi dan software terbaru. Cocok banget buat yang pertama kali punya smartphone. Layarnya besar banget, 6,88 inch IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz adaptif. Walau brightness-nya 450 nit cukup untuk dalam ruangan, yang bikin nyaman adalah smoothness-nya buat scrolling sehari-hari. Ukurannya yang besar cocok buat nonton. Performanya mengandalkan chipset Unisoc T7250. Skor Antutunya sekitar 300.000 poin, cukup untuk aplikasi dasar, medsos, dan game ringan. RAM dan storage-nya 4GB plus 8GB virtual plus 128GB, masih ada slot hybrid microSD buat nambah storage. Kamera belakang 32MP dan depan 8MP. Kemampuan rekam video tertingginya 1080p 30fps di kedua kamera, cukup buat video call dan dokumentasi sederhana. Baterai dan charging 5200 mAh dengan fast charging 15 watt, standar dan cukup. Fitur cukup lengkap yang ada dan bikin nyaman, fingerprint sensor samping dan jack 3,5 mm. Yang menarik, dia langsung pakai Android 15 Go Edition yang dioptimalkan untuk kinerja lebih lancar di hardware entry level. Kesimpulan gue, Poco C71 adalah pintu masuk yang bagus untuk dunia smartphone. Layar 120 Hz-nya bikin pengalaman lebih smooth dari yang dikira, dan Android 15 Go Edition menjamin kinerja yang lebih efisien. Cocok buat anak baru gede, orang tua, atau HP kedua yang simple. Yang kedua, Samsung Galaxy A07 4G, investasi software terpandai. Kalau lo cari HP yang bisa dipakai bertahun-tahun dengan update terjamin, ini dia jawabannya. Galaxy A07 4G mungkin terlihat sederhana, tapi janji softwarenya itu yang bikin dia spesial. Layarnya 6,7 inci PLS LCD HD+ dengan refresh rate 90 Hz dan brightness sekitar 468 nit. Lebih smooth dari standar 60 Hz, cocok buat konsumsi konten sehari-hari. Performanya mengandalkan chipset MediaTek Helio G99. Ini powerful, skor Antutu V11-nya sekitar 560.000 poin, yang terkuat di list ini. Pilihan RAM dan storage-nya fleksibel, sampai 8GB plus 256GB, dan ada slot microSD. Kamera dual kamera 50MP plus 2MP depth. Rekaman video 1080p 30fps. Hasil dari sensor 50MP-nya bagus untuk harga segini. Baterai dan charging 5000 mAh dengan fast charging 25 watt, standar dan cukup. Fitur dan update adalah inti. IP54 tahan cipratan, fingerprint sensor samping, jack 3,5 mm, dan yang paling gila, Samsung Knox Vault untuk keamanan data plus jaminan update 6 generasi OS plus 6 tahun keamanan. Ini nilai jual terkuatnya. Kesimpulan gue, Samsung Galaxy A07 4G adalah pilihan paling pintar untuk jangka panjang. Performa Helio G99-nya kencang, dan jaminan update 6 tahun itu sesuatu yang nggak ada duanya. Cocok buat yang mau beli HP sekali untuk dipakai bertahun-tahun, atau buat anak sekolah yang butuh HP tahan lama. Yang ketiga, Itel S25, kejutan AMOLED di harga terjangkau. Ini dia HP 1 jutaan yang bikin geleng-geleng, punya layar AMOLED. Itel S25 ini bukti bahwa pengalaman visual premium bisa lo dapetin dengan budget sangat terbatas.
Layarnya adalah bintang utama, 6,78 inci AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness puncak sekitar 1800 nit. Warna tajam, hitam pekat dan sangat jelas di luar ruangan. Ini layar terbaik selis ini. Performanya ditenagai Unisoc T7250. Skor AnTuTu V11-nya sekitar 328.000 poin. Untuk menikmati konten di layar indah itu dan tugas harian, ini cukup. RAM dan storage-nya 8GB plus 128GB plus slot microSD. Kamera utama 50 megapiksel yang bisa rekam video 2K 30 fps, kualitas di atas rata-rata. Kamera depan 32 megapiksel pun oke banget untuk selfie. Baterai dan charging 5000 mAh dengan fast charging 18 watt, standar dan cukup. Fitur lengkap ajaibnya adalah IP54, fingerprint sensor under display, feels premium, stereo speaker, NFC, dan IR blaster. Benar-benar lengkap untuk harganya. Kesimpulan gue, itel S25 adalah HP untuk pecinta konten dan yang peduli estetika. Dengan layar AMOLED Full HD Plus 120 Hz, semuanya jadi terlihat lebih indah. Cocok buat kalian yang hobi banget nonton film, scroll medsos, dan pengen HP yang feel-nya nggak murahan. Infinix Smart 10 Plus, RAM besar dan konektivitas lengkap. Infinix Smart 10 Plus ini fokus pada hal dasar yang paling banyak dicari, RAM besar, baterai besar, dan fitur konektivitas lengkap dengan harga super terjangkau. Layar 6,67 inci IPS LCD HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 700 nit, smooth dan cukup terang. Performa pakai Unisoc T7250, skor AnTuTu 301K. Yang mencolok adalah RAM-nya 8GB plus 8GB virtual plus 128GB. Sangat generous di harga segini. Ada slot microSD khusus. Kamera belakang dan depan sama-sama 8 megapiksel. Uniknya, keduanya bisa rekam video 1440p 30 fps 2K. Jadi kualitas videonya lebih baik dari resolusi fotonya. Baterai 6000 mAh besar dengan fast charging 18 watt, daya tahan lama. Fitur lengkap, IP64, fingerprint samping, NFC, stereo speaker Dolby Atmos, suara bagus. Dan yang keren, Android 15 Go Edition dengan kulit XOS 15.1 yang ringan. Kesimpulan gue, Infinix Smart 10 Plus adalah paket dasar yang lengkap. Dengan RAM 8GB, baterai 6000 mAh, NFC, dan stereo speaker, hampir semua kebutuhan dasar udah tercover. Cocok banget buat HP pertama atau HP cadangan yang nggak ribet. Motorola Moto G06 Power, baterai 7000 mAh dan Android bersih. Nama Power di belakangnya serius banget. Moto G06 Power ini punya satu misi, bikin lo lupa sama colokan. Ditambah lagi, dia menawarkan pengalaman Android bersih yang jarang di segmen ini. Layar 6,8 inci IPS LCD HD Plus dengan refresh rate 120 Hz dan brightness 600 nit. Dilindungi Gorilla Glass 3, smooth dan cukup awet. Performa, MediaTek Helio G81 Extreme, skor AnTuTu 300K, cukup untuk tugas harian. RAM atau storage 4GB plus 8GB virtual plus 128GB plus slot microSD. Kamera, single kamera 50 megapiksel di belakang dan 8 megapiksel di depan. Rekaman video 1080p 30 fps. Baterai dan charging, ini adalah raja daya tahan. 7000 mAh dengan fast charging 18 watt. Bisa dipakai 2-3 hari dengan mudah. Fitur unggulan, IP64, fingerprint samping, stereo speaker Dolby Atmos, suara bagus, NFC, jack 3,5 mm, dan yang terbaik, Android 15 stock dari Google. Bersih, lancar, tanpa bloatware. Kesimpulan gue, Motorola Moto G06 Power adalah solusi buat battery anxiety. Dengan 7000 mAh, lo bisa jadi powerbank berjalan.
Ditambah Android stock yang bersih dan stereo speaker jernih, ini HP perfect buat pekerja lapangan, mahasiswa, atau siapapun yang prioritasnya daya tahan dan pengalaman software murni. Liba, Oppo A6X, baterai besar 6500 mAh dengan layar super terang. Oppo A6X ini punya keunikan sendiri, brightness layarnya yang sangat tinggi untuk kelasnya, dipadukan dengan baterai yang juga jumbo, pilihan buat yang sering di luar ruangan. Layar 6,75 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz, brightness puncaknya 1125 nit yang tergolong sangat terang. Jelas banget di bawah sinar matahari. Performa, Snapdragon 685, skor Antutu 300K. Pilihan RAM dan storage sampai 6GB plus 256GB dengan slot hybrid. Cukup lancar. Kamera, konfigurasi kamera belakang 13 MP dan sensor pendukung. Rekaman video 1080p 30fps. Kamera depan 5 MP. Fokus HP ini memang bukan ke kamera. Baterai dan charging 6500 mAh besar, walau chargingnya 15 watt, agak standar. Ada fitur reverse charging 5 watt yang bisa buat ngecas perangkat lain. Fitur IP64, fingerprint samping, mono speaker, sayang bukan stereo, jack 3,5 mm, aptX Bluetooth untuk kualitas audio wireless lebih baik, dan ColorOS 15, Android 15. Kesimpulan gue, Oppo A6X adalah pilihan untuk outdoor person. Layarnya yang super terang 1125 nit bikin nyaman dipakai di mana saja. Didukung baterai 6500 mAh yang awet. Cocok buat tukang delivery, pekerja lapangan, atau yang sering beraktivitas di luar ruangan. Realme P3 Lite, si tangguh dengan perlindungan ekstra. Realme P3 Lite ini dibangun seperti tank kecil. Dia nggak cuma tahan cipratan, tapi punya armor shell yang dirancang lebih tahan benturan. HP buat yang aktivitasnya keras. Layar 6,67 inci IPS LCD HD+ dengan refresh rate 120 Hz. Dilindungi lapisan MOS level 6 yang tahan goresan lebih baik dari kaca biasa. Performa, Unisoc T7250 dengan skor Antutu V11 sekitar 389.000 poin, lebih tinggi dari rata-rata chip ini. RAM atau storage 4GB plus 8GB virtual dengan slot microSD khusus. Kamera, single kamera 50MP di belakang, rekaman video 1080p 30fps, kamera depan 5MP, video 720p, cukup untuk dokumentasi. Baterai 6300 mAh sangat besar dengan fast charging 15 watt dan reverse charging 6 watt. Fitur ketahanan adalah jualan. IP54 plus armor shell membuatnya tahan cipratan, debu, dan benturan. Ada NFC 360, fleksibel, fingerprint samping, jack 3,5 mm, dan softwarenya Realme UI 5.0, Android 15, dengan janji 3 versi OS update plus 4 tahun keamanan. Kesimpulan gue, Realme P3 Lite adalah HP tukang sejati. Dibuat untuk kondisi lapangan yang keras, cocok banget buat tukang, mekanik, orang yang hobi outdoor, atau buat anak yang aktif dan rentah jatuhin HP. Ketahanan fisik adalah prioritas utamanya. Gimana? Udah ada gambaran? Intinya, di harga 1 jutaan ini pilihannya banyak banget. Nah, jadi buat kalian sendiri, lebih cocok yang mana nih? Cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan tekan bel notifikasi buat dapetin info gadget terupdate. Sampai jumpa di video berikutnya.